Terima kasih. Halo. Oke, silakan duduk dulu. Oke, mungkin boleh duduknya yang nyaman terlebih dahulu. Dibenahi dulu yang nyaman tuh kayak gimana. Oke, apakah sudah nyaman? Sudah. Oke, sudah nyaman ya. Terima kasih karena sudah hadir pada sesi konseling kita pada hari ini sesuai dengan janji yang sudah dibikin ya kemarin. Oke, mungkin aku izin memperkenalkan diri dulu. Nama aku Amanda. Di sini aku sebagai konselor yang akan memandu sesi konseling pada hari ini. Oke, boleh diperkenalkan dulu. Nama aku Vina, aku dari Tulungagung. Oke. Pekerjaan aku sebagai notaris, pegawai notaris. Oke, oh berarti sekarang sedang bekerja ya? Iya, sedang bekerja. Oke, sedang bekerja. Oke, terima kasih banyak ya sekali lagi sudah hadir. Di sini aku ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan sesi konseling hari ini. Nah, pada sesi konseling ini adalah ruang yang aman untuk kamu bercerita, ruang yang aman untuk kamu mengungkapkan semua perasaan kamu, dan juga ruang yang aman bagi kamu untuk leluasa bisa menyampaikan apa yang ada di hati kamu. Seperti itu. Oke, ini tadi tuh sebenarnya dari mana sih? Atau mungkin dari rumah langsung ke sini? Kemarin baru sampai Malang jam 4:30. Oh iya, oh berarti dari Tulungagung ke Malang Iya, gitu ya? dari Oh, dari hari kemarin berarti? Iya, dari kemarin. Oh gitu. Nah, di Malang nginep di kos temen atau mungkin hotel atau gimana? Iya, nginep di kos teman. Oh, nginep di kos temen, baru datang ke sesi konseling Iya. kita hari ini seperti Iya. itu ya. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke sesi konselingnya lebih dalam, aku ingin menyampaikan beberapa hal ya. Jadi yang pertama, di sini aku izin untuk merekam dan juga mencatat beberapa poin penting yang mungkin nanti selama sesi konseling ini. Tapi kamu jangan khawatir karena rekaman dan juga mencatatnya ini adalah untuk bahan evaluasi bagi sesi kita untuk kedepannya seperti itu. Oke, di sini saya juga ingin menegaskan bahwa sesi konseling kita pada hari ini tuh akan sangat dijaga kerahasiaannya. Jadi ini tidak untuk dipublish atau mungkin cerita yang kamu ceritakan ke aku tidak akan mungkin disebarluaskan seperti itu ya. Nah, kemudian di sini aku juga ingin menjelaskan bahwa peran aku di sini adalah sebagai pendengar dan juga mengarahkan untuk kamu bisa menemukan titik terang kamu sendiri. Nah, jadi kamu bebas nih untuk mengutarakan perasaan kamu, kemudian cerita-cerita kamu, dan juga segala masalah yang menjadi masalah untuk kamu seperti itu. Apa sih tujuan kamu datang ke sesi konseling ini, atau mungkin ada hal yang ingin kamu ceritakan dalam sesi konseling ini? Ada beberapa hal sih yang mau aku ceritain. Cuman ya poin-poinnya aja sih, nggak yang detail banget, enggak. Oke, gitu. Kira-kira kamu mau menceritakan tentang apa sih masalahnya? Mungkin ada hal yang mengganjal atau gimana? Aku kan kerja kan di kantor notaris. Iya. Baru-baru ini kayaknya 6 bulanan mungkin, masih 6 bulanan gitu. Sebenarnya di kantornya tuh orang-orangnya tuh baik, cuman kadang ada beberapa kayak peraturan yang bikin aku culture shock gitu loh Kak. Tapi ya nggak apa-apa sih. Beberapa lambat tahun, beberapa bulan ini juga mulai terbiasa sama lingkungannya juga. Jadi nggak yang terlalu, mungkin karena awal-awal aku kan baru kerja ya, jadi masih kayak oh ternyata kerja tuh gini. Soalnya sebelumnya kan aku di sekolah belum pernah kerja, nah gitu. Jadi ya biasalah. Jadi oke aja, nggak apa-apa. Cuman yang bikin apa ya, kadang kan udah di kantor orang-orangnya, kalau dibilang toksik sih nggak terlalu toksik, cuman kalau masalah kerjaan juga nggak begitu berat kerjaannya, ya ringan-ringan juga sih. Cuman nggak nyaman aja sih sama orang-orangnya. Terus kalau pulang ke rumah juga kan ketemu orang-orang yang sebenarnya kan kalau ketemu keluarga kan kita senang ya. Tapi udah di kantor pusing, ketemu orang-orang yang bisa dibilang toksik sih enggak, cuman kayak nggak nyaman kan. Terus nggak sefrekuensi juga. Terus pulang ke rumah ada masalah lagi, jadi kayak nggak ada tempat buat apa ya Kak, bener-bener pulang gitu loh. Oke, jadi yang pertama tadi mulai dari masalah di pekerjaan karena
mungkin kamu kurang nyaman dengan lingkungan yang ada di sana, sehingga menimbulkan stres kerja pada saat kamu mungkin menjalankan tugas di kantor tersebut gitu. Terlebih lingkungan itu pasti akan menjadi faktor utama yang akan bisa nih menentukan bagaimana cara kita bersikap dan juga orang-orang tersebut bersikap seperti itu ya. Nah, dari lingkungan yang toksik itu tadi mungkin kita bahas yang di kerja dulu ya. Nah, di lingkungan yang kerja itu tadi apa sih yang menjadi titik di mana kamu tuh merasa kurang sefrekuensi dengan mereka, atau mungkin kamu kurang nyaman, dan kenapa sih bisa dikatakan lingkungan tersebut lingkungan yang toksik? Soalnya kan mungkin karena umurku sama teman-teman yang lain kan kayak beda jauh gitu Kak. Mereka kan rata-rata ada juga yang udah ibu-ibu, ada juga yang umurnya 26 ke atas gitu. Cuman yang seumuran aku mungkin 1-2 gitu, cuman kayak beda ruangan gitu loh Kak. Jadi nggak selalu bareng. Terus di sana peraturan sih nggak ada, cuman kayak mungkin kebiasaan ya. Misal kalau mau makan gitu, misal kalau lembur kan kita itu kalau lembur nggak ada uang tambahan gaji, cuman kita dikasih makan. Nah, kalau kita mau ambil makan tuh harus yang tua dulu gitu loh. Jadi kalau aku pernah pas kan nggak tahu ya, masih baru, terus kan lapar, terus aku ambil makan. Pas aku ambil makan disindir sama ada satu ibu-ibu bilang, aku waktu itu nggak kalau disindir sebenarnya. Pas aku ngeh itu sehari setelahnya, terus temanku tuh cerita, oh ternyata kemarin disindir. Nah, kan nggak tahu, terus bilang pokoknya intinya manggil temen aku yang satunya, nyuruh makan, ini lo makan lo dulu gitu. Aku tuh nggak tahu ternyata itu sarkas. Terus aku bilang, oh mbak di sini tuh harus yang tua dulu tuh. Oh ya maaf mbak, aku nggak ngerti gitu kan. Maksudnya kan bisa kan mbak kayak dibilangin kita duluan, baru yang kecil-kecil. Enggak, malah disindir. Kan di situ kan kita juga masih baru kan kita tahu. Jadi kayak apaan sih. Aku juga menghargai gitu loh, kalau yang tua duluan silahkan banget, gak apa-apa banget, sumpah gak apa-apa banget. Tapi caranya salah gitu loh, kayak menurutku kayak kan bisa kayak bilang aku duluan boleh nggak gitu apa gimana, kan bisa. Terus kalau kita baru kan kita nggak tahu ya jobdesknya apa. Mereka tuh nggak kayak yang ngasih tahu ini tuh gini loh, kamu salah, ini tuh harusnya gini. Enggak, mereka tuh kayak loh ini kok bisa ini gimana, terus kamu dapat ini dari mana? Padahal kan mungkin dia ngajarin akunya yang belum paham kayak ini gimana sih. Terus mungkin aku juga beberapa kali tanya tapi kayak responnya kurang baik gitu loh. Jadi kan mau tanya lagi kan sungkan. Terus enggak kayak ini tuh kamu dapat ini dari mana? Kayak ini tuh kamu dapat ini dari mana? Ini tuh salah, pokoknya dibenerin lagi. Enggak, terus ini gimana bu kalau ini gini? Ya tadi kamu kerjanya gimana loh gitu, nggak yang di kayak ini tuh gini, kamu tuh salah, harusnya gini kan gitu kan. Itu aja sih. Iya, karena mungkin juga sebenarnya dari penyampaian juga kan, maksudnya kalau disampaikan dengan baik-baik gitu pasti kita juga bakalan menerima, selalu menerima gitu ya. Nah juga dari masalah gap umur juga ada, dan juga dari gap umur itu kan juga bisa, saya rasa bisa menentukan bagaimana sumber daya manusia untuk berpikir itu berbeda seperti itu ya. Nah mungkin dalam lingkungan kerja kamu itu pasti kamu juga ngerasain kayak ada hal yang bikin lelah, kemudian juga kenapa harus seperti ini, padahal seharusnya kalau misalkan diomongin dengan baik-baik itu kita semua bisa loh, nggak perlu hal yang sarkas seperti itu ya. Oke, nah mungkin ada hal lain yang dari teman-teman kira-kira support kamu nggak, atau mungkin ada teman yang di dalam kantor tersebut yang masih dekat sama kamu, atau mungkin masih ngobrol nih sama kamu? Kalau masih ngobrol sih masih, soalnya kan kita kayak disekat ruangan gitu kan Kak. Satu ruangan itu kalau di ruanganku ada 4 orang. Mereka sebenarnya umurnya nggak terlalu jauh sama aku, jadi kayak kita masih oke lah gitu, nggak yang terlalu banyak cekcok, enggak. Cuman aku pilih diem aja gitu loh Kak. Pas awal tahu lingkungannya kayak gitu, aku pilih diem aja daripada salah kan. Terus mereka kan lebih tua dari aku, jadi aku kalau takutnya kalau aku ngomong kan salah, jadi aku pilih diem aja deh. Terus kadang nggak, kalau mereka ngajak keluar ngopi gitu keluar, aku suka nolak, soalnya kayak kan kita udah ketemu di kantor, terus aku kan nggak sefrekuensi sama kalian, jadi kayak ngapain kita ketemu lagi kan. Maksudnya aku tuh
pulang dari kantor kan aku pengennya fresh gitu loh, nggak yang apa tertekan. Kalau di kantor kan ketemu kalian kan jadi tertekan, terus keluar ketemu lagi gitu. Tapi sebenarnya mereka oke-oke aja sih, nggak terlalu yang kayak yang di luar ruanganku, enggak. Cuman ya baik-baik juga sih, nggak yang gitu. Cuman aku juga pernah bilang, loh mbak, emang di sini kalau lembur nggak digaji? Enggak. Loh mbak, emang di sini kalau mau apa? Kalau mau pulang, aku kan sukanya kan pulang tenggo ya kak, kayak pulangnya jam 5, ya udah jam 5 aku pulang gitu kan. Jam 5 kita baru kemas-kemas, baru beres-beres. Enggak, itu mereka tuh jam 5 itu masih ngetik gitu loh kak. Kan aku kayak, please, udah jam 5 udah waktunya pulang, kayak ngapain? Terus kalian nih lembur 5 menit pun kalian nggak digaji, kalian ngapain pulang molor-molor gitu loh kak. Terus kalau aku mau pulang duluan tuh harus yang tua duluan kan. Jadi kalau kerjaanku udah beres, karena aku biasanya kayak aku sebelum jam 5 kerjaanku harus udah beres. Jadi kalau mereka belum pulang, aku udah bisa leyeh. Tapi sebenarnya mereka nggak negur kayak, kok kamu leyeh sih? Enggak, yang penting kerjaanku udah selesai. Tapi mereka tuh sebenarnya bisa loh kerjaan meskipun belum selesai, di kerjaan besoknya kan bisa. Enggak, sama mereka tuh dilanjutin terus sampai setengah 6, kadang sampai jam 6 sampai pagi. Terus mereka kan rata-rata kan punya keluarga, udah berkeluarga gitu kan. Kan maksudnya kayak ada yang mau diurus di rumah, atau enggak ada yang kayak ada urusan lain lah selain urusan keluarga kan ada. Tapi kayak ngapain kalian lama-lama di kantor nggak digaji? Kayak ya ampun, aku aja kayak pengen cepet-cepet pulang gitu loh. Aku yang belum berkeluarga aja pengen cepet-cepet terbang di rumah. Kalian betah banget, mau pulang juga nggak boleh, harus nunggu ada yang mungkin ada 1-2 yang tua udah pulang baru aku boleh pulang. Kalau gitu enggak, meskipun udah jam 5, meskipun kerjaanku udah beres. Jadi kadang aku sampai sebenarnya kalau lagi nggak capek, aku biasa aja nungguin kayak, ya udahlah aku bisa scroll atau gimana gitu kan. Tapi kalau lagi pusing sama apa ya, kayak misalnya pokoknya lagi pusing, lagi capek itu kayak lagi pulang sih ya gitu aja sih sebenarnya. Tapi lama-kelamaan udah kayak ya udahlah, mau gimana lagi, mau nyari kerjaan juga susah kan. Oke, berarti mungkin karena sudah menjadi budaya organisasinya gitu ya. Kalau yang pulang tuh harus yang tua dulu, yang makan harus yang tua dulu. Padahal sebenarnya malah justru budaya kayak gitu bikin orang lain tuh gak ngerasa nyaman gitu kan. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih kak, kalau yang tua duluan kan kita juga menghargai. Mungkin aku juga pernah dengar cerita kalau ada kayak keluarga gitu, kalau makan tuh harus yang ayahnya duluan atau gimana. Sebenarnya nggak apa-apa, aku menghargai banget. Tapi kalau yang tua sengaja kayak dilama-lamain, sengaja kayak nanti aja wes, kayak apa ya kak, bahasanya tuh kayak jarak gitu loh. Kan kita kayak aduh yes, padahal kalian bisa lo pulang sekarang, kalian ngapain? Iya sih, aku bisa ngerasain banget sih kayak keselnya gitu kan. Harusnya kita udah di rumah, udah istirahat, udah mau istirahat badan kita, pikiran kita juga untuk hari besoknya masih harus kerja lagi. Kalau boleh tahu itu kerjanya 5 hari kerja atau mungkin full nih dari Senin sampai Sabtu gitu? Aku dari Senin sampai Sabtu, tapi Sabtunya tuh cuma sampai jam 1, jadi jam 1 siang udah pulang. Oh, berarti weekend pun di hari Sabtu itu tetap masuk, tapi cuma setengah hari gitu ya hitungannya. Gak apa sih kalau masalah hari kerja, kayak udah, saya aku pernah nyoba di FNB juga, itu kan malah kalau di FNB kan kita kalau weekend malah nggak boleh libur kan, jadi liburnya harus weekday. Terus jam kerjanya kan juga banyak banget. Kalau di kerjaanku sekarang kan kita jam 1 udah boleh pulang, meskipun molor-molor tapi kan nggak apa-apa lah, mendingan gitu ya, daripada harus kerja lembur-lembur nggak digaji dan juga lingkungan yang seperti itu malah tambah nih stresnya gitu ya. Oke, berarti di dalam lingkungan kerja kamu tuh sebenarnya kamu nggak ngerasa nyaman sama orang-orangnya, terutama karena budaya organisasinya ya. Kalau budaya organisasi itu kan pada akhirnya membawa juga kan turun-temurun nanti bakalan seperti itu lama-lama gitu. Kira-kira dalam selama 6 bulan kamu kerja tuh pimpinan kamu atau atasan kamu tuh aware nggak sih tentang hal ini, atau mungkin pernah ada yang menyampaikan kritik tapi ternyata ya udah sama aja, nggak ada intervensi, nggak ada perubahan yang gimana gitu? Sebenarnya atasanku lebih ke bodo amat sih, yang penting kita kerja gitu aja. Yang penting kita kerja, terus atasanku tinggal gaji gitu. Soalnya
atasanku kan perusahaannya kan nggak cuma itu, ada banyak gitu loh Kak. Jadi dia kayak nggak, ya itu hal sepele aja sih, kan bisa dibicarain bareng-bareng. Maksudnya itu kan urusannya karyawan, bukan urusan atasan gitu kan. Cuman kalau kadang tuh mereka tuh bertanya-tanya kayak ngapain pas kita buka loker terus ada yang masuk gitu kan. Itu mereka tuh cuma bertahan 1-2 hari terus keluar. Tapi mereka tuh kayak kenapa ya kok enggak, kok mereka bisa enggak kerasan itu. Ya pikir aja kan, kalian kan juga gajinya kan kecil, maksudnya kan nggak sampai UMR, terus senioritasnya juga tinggi, lingkungannya juga kayak gitu kan. Aku hari pertama kerja aja pikir-pikir gitu, jadi yang kerja di situ kayak ya udah kuat-kuat aja, tapi lama-kelamaan ya nggak apa sih Kak, kayak udah terbiasa aja. Iya, udah terbiasa, tapi tetaplah ada rasa nggak nyaman gitu, karena seharusnya kan juga dalam suatu organisasi itu pastinya dan tentunya harus ada yang namanya pengembangan SDM juga kan gitu, untuk kritik dan saran dari masing-masing karyawan tuh gimana sih, walaupun permasalahannya sekecil apapun tuh bisa menjadi besar kalau itu terus dipendam dan dijadikan culture di organisasi itu kayak gitu ya. Oke. Kalaupun ada yang bilang gitu, misal ada yang bilang, pasti dia nggak berani, soalnya kan senior-seniornya kita kan juga pasti protes kayak ngapain hal kayak gitu di apa ya, kayak dibicarain sama atasan kan, kayak kamu kan bisa bicara sama yang senior, tapi kan yang seniornya kan nggak terbuka, jadi kita mau ngomong pun kayak ya percuma aja sih. Iya, karena juga kalau aku melihat ya dan bisa ngerasain ketika aku di posisi kamu, pastinya juga aku ngerasa kesel kenapa kok nggak ada kotak kritik dan juga saran. Maksudnya kan di dalam suatu pekerjaan itu perlu sekali untuk kritik dan saran itu tadi, untuk kedepannya kenyamanan karyawan juga semuanya gitu. Kira-kira kalau misalkan nih ada suatu kesempatan di mana kamu nanti bisa menyampaikan kritik dan saran itu, apa sih yang akan menjadi poin utama yang pengen kamu sampaikan? Hak kita sih Kak, kayak sebenarnya kan kita tuh menghargai yang senior, cuman kayak hak kita sebagai karyawan juga kan pasti kan kita juga pengen ambil hak itu gitu loh, meskipun itu sepele kayak pulang tenggo ataupun pulang kerjaan kita udah selesai tapi kita tetap suruh lembur. Mereka tuh kalau meskipun kerjaan kita udah selesai mereka lembur, akunya juga ikut lembur, kayak aku bantuin yang lain atau gimana gitu kan. Udah kan itu tanggung jawabnya mereka, kerjaan belum selesai kan tanggung jawab mereka, tapi aku bantu pun juga nggak apa-apa biar cepat selesai kan. Kalau lama-kelamaan lembur kan, kemarin sempat lembur 1 bulan full itu lembur, sebenarnya lemburnya kan lebih 2 jam atau lebih 3 jam kan Kak, nggak sampai yang sampai malam banget, itu nggak pernah. Dulu temanku pernah cerita sampai malam banget, sampai jam 11 malam itu belum pulang, tapi sekarang udah mendingan sih, mungkin paling lama jam 8 udah pulang, udah itu jam 7 malam udah pulang. Tapi waktu 2-3 jam itu juga lumayan lama ya, kalau misalkan gak digaji hitungannya per jam pun itu gak sesuai dengan tenaga yang udah kita keluarkan gitu ya. Oke. Nah tadi kan kamu sempat juga menyinggung tentang keluarga nih. Nah kalau boleh tahu, boleh nggak diceritain kira-kira dari lingkungan kerja itu hubungannya apa sih dengan keluarga ini tadi? Kalau hubungannya sih nggak ada Kak, cuman kalau kita pulang kerja atau pulang kuliah, pulang sekolah kan, kalau kita pengen pulang ke rumah kan kayak kita pengennya istirahat gitu kan, kita pengennya kayak setidaknya kalau nggak ada hiburan, nggak ada kayak orang yang diajak ngomong, tapi setidaknya tenang lah Kak. Ini nggak kayak keluarga aku tuh ada aja masalah, kayak meskipun masalahnya bukan dari keluarga intiku, kayak dari saudaraku atau gimana gitu kan, cuman kayak ada aja yang bikin. Dulu kan sebenarnya kan aku nggak ada kayak rencana habis sekolah lulus SMA kan kerja, tapi tiba-tiba dulu tuh aku kan pengennya kuliah. Terus pas kelas 12 aku tuh tahu kalau aku tahu sendiri kalau keluargaku ternyata belum bisa kayak biayain aku kuliah gitu loh Kak. Jadi aku kan ngerti, cuma aku juga nggak besar-besarin masalah itu sih, kayak aku kerja nggak apa-apa gitu. Tapi yang bikin aku apa ya, kayak nggak terima itu pas kelas 12, pas aku bilang ke kakak kalau aku nggak apa-apa loh kerja, nggak masalah kalau nggak kuliah gitu kan. Kalaupun mau kuliah mungkin aku kalau ada kesempatan bisa kuliah sendiri, nggak usah minta orang tua, nggak apa-apa banget. Tapi aku tuh yang kayak nggak apa-apa loh kamu kuliah. Terus
aku kan kalau digituin kan langsung masa nggak apa-apa sih, kan kemarin kan bapak ibuku kan kayak apa ya kak, sebenarnya nggak bilang langsung kalau nggak bisa biayain aku kuliah, cuman kayak ngode gitu loh kak. Aku kan juga paham. Terus kakakku bilang nggak apa-apa, nanti tak bantuin gitu. Nah aku tuh nggak tahu kan, aku udah daftar apa ya waktu itu apa sih yang lewat rapot itu SNBP. Itu udah daftar itu. Sebenarnya aku nggak kayak yang semoga lolos gitu, enggak, cuma kayak ngalir aja lah. Kalau nggak bisa kan aku bisa kuliah di Tulungagung. Maksudnya aku nggak terlalu spend uang buat ngekos ataupun yang lain kan, enggak, aku bisa PP. Terus ternyata kan aku nggak lolos. Terus aku bilang ke ibuku, aku minta maaf aku nggak lolos. Terus ibuku ternyata bilang, loh pokoknya intinya sebenarnya nggak sekasar kayak siapa yang nyuruh kamu kuliah gitu, enggak, cuman kayak kasarannya gitu lah kak. Terus aku gini, loh bukan kemarin kakak bilang kalau boleh sekolah, boleh lanjut kuliah. Terus ibuku bilang intinya minta tolong kerjasamanya, bantuannya, kalau bisa kerja aja di rumah gitu. Terus ternyata mereka tuh nggak komunikasi. Aku kira mereka tuh komunikasi kayak bilang kalau Vina kuliah nggak apa-apa loh, kalau nanti aku bantuin atau gimana. Enggak, kan aku kak, terlanjur daftar, terlanjur seneng kan. Jadi kayak meskipun gak lulus pun aku kan kayak udah ada plan buat aku mau daftar ke yang di Tulungagung, nggak bisa di Tulungagung. Cuman kayak ternyata enggak. Jadi yaudah wes, akhirnya aku kan udah daftar juga yang di Tulungagung. Jadi pas waktu tes itu aku nggak datang ya, cuman aku sempat daftar aja sih, terus nggak datang. Akhirnya memutuskan buat aku kerja aja gitu. Nanti kalau kerja kan aku nggak minta uang saku, uang apapun kan, aku kan jadi bisa pakai uangku sendiri gitu kan. Bantuin lah setidaknya kalau aku nggak minta gitu. Berarti kamu tadi kan pada saat kamu pulang ke rumah pengennya ada teman untuk ngobrol setidaknya, tapi pas pulang ke rumah malah justru perasaan itu masih ada yang ngeganjel gitu, karena masih ingat-ingat dengan hal yang kemarin yang ternyata malah justru belum ada komunikasi dari kakak ya, dari kakak sama dari orang tua yang bikin kamu mungkin pada akhirnya rasa kesalnya itu masih terbawa sampai sekarang gitu. Tapi kamu ada nggak sih cara buat selama ini kalau misal kamu pulang nih ngerasa aduh aku capek banget, aku stres banget tadi di tempat kerja kayak gini, pulang ke rumah kok aku tambah ngerasa lebih kesel ya gitu. Oke, aku mau gini dulu deh biar aku ngerasa lebih lega lagi. Ada nggak? Ada. Gitu. Aku tuh sering kalau pulang kerja itu nggak langsung pulang ke rumah. Biasanya aku makan es krim depan Indomaret, sering banget sih. Cuman kayak aku tuh kadang mikir aku ngapain sih kayak gini. Cuman kayak senang aja gitu loh kak. Nanti aku harus ngumpulin tenaga kalau aku pulang ke rumah, aku harus beres-beres lagi, aku harus bersih-bersih rumah lagi. Belum nanti kalau ketemu orang-orang rumah jadi kayak malas gitu kan. Sebenarnya kalau mereka diem nggak ada masalah pun aku nggak masalah gitu, nggak yang stres banget, nggak yang capek banget, nggak. Cuma kadang tuh ada masalah yang bikin kepikiran gitu loh kak. Kayak kemarin beberapa hari itu mungkin ini masuk ke minggu keempat, udah 3 minggu ibuku tuh nggak pulang ke rumah. Aku kira pas waktu itu kan hari Minggu, aku kan libur, ibuku libur kerja. Terus sore-sore itu aku ngajakin beli makan. Terus ibuku malah kayak nyelimur gitu loh kak, bilang rambutku kan aku potong sendiri. Soalnya kan beberapa minggu sebelumnya kan ibu kan bilang mau ke salon mau potong. Nah aku tuh udah gregetan kan aku kan nggak bisa kalau rambut panjang, akhirnya tak potong sendiri. Emang aneh-aneh sih kak, cuman ini bukan yang pertama gitu loh, sebelumnya juga pernah, tapi ibuku nggak komen banget, enggak. Terus ibuku bilang rambutmu lo jelek banget gitu. Ibuku tuh bilang itu tuh aku nggak yang ngambil hati, enggak, tapi dia udah bilang yang ketiga kali apa yang keempat kali gitu. Jadi kan aku kayak ya udah sih nggak usah dibahas-bahas terus, kan aku juga kemana-mana pakai kerudung. Terus ibuku tuh bilang nggak masalah itu, tapi kamu tuh nggak ngehargain dirimu sendiri. Masa meskipun nggak dilihat orang, tapi kan kalau kamu ngaca lihat diri kamu sendiri kan jadi kayak percaya diri, terus kayak ngehargain diri kamu sendiri gitu loh. Gitu, ibuku tuh kecewa. Terus ternyata kan harusnya aku ya sebenarnya waktu itu aku juga marah, tapi nggak yang aku marah banget, nggak, aku langsung diem gitu. Kok ibuku ganti yang marah, dia yang diem. Jadi kan malam, akhirnya kan nggak jadi beli makan kan. Dia tuh nawarin kayak, ayo jadi beli makan, enggak. Terus aku bilang enggak jadi pengen gitu kan. Terus
oh ya udah ibuku cuma gitu. Tak kirain cuman biasanya kan dia nggak semarah itu, ternyata semarah itu. Terus Senin kan, hari Senin aku kerja, ibu kan kerja. Terus biasanya dia tuh pulang tuh malam, aku kan biasanya pulang duluan jam 5:30 itu kan aku udah di rumah. Terus biasanya dia tuh pulang paling malam jam 10 lah, itu enggak, jam 10 belum pulang. Nah, aku pasti thinking mungkin biasanya ada kirim mesin keluar kota kan, dia kan biasanya keluar kota sendiri atau enggak itu sama ngajak karyawannya atau gimana gitu kan. Nah kira keluar kota, mungkin keluar kota, enggak, ternyata pagi itu bapak tuh bilang, kamu tahu nggak kalau kemarin malam ibu nggak pulang, marah-marah pas di toko gitu. Terus aku bilang, lah intinya kok dia yang marah-marah, kan harusnya aku yang marah gitu. Terus tak pikir-pikir kayak 2-3 hari itu aku masih egois gitu kak, aku masih kayak ngapain, kan harusnya aku yang marah, ngapain dia yang marah gitu kan. Tapi 4-7 hari kok nggak pulang-pulang, kan aku kan panik kan, jadi kan kok nggak pulang-pulang sih. Terus aku mau ngechat, kan sebenarnya aku gengsi. Terus dia kan juga nggak ngechat aku kan, dia tuh kalau yang marah itu sampai yang pernah ngeblok kontak anaknya gitu loh. Kayak kakakku tuh pernah diblok sama dia, kan bingung mau ngabarin, mau tanya kayak ibu di mana atau gimana, kan bingung kan. Tapi kontaknya nggak sampai diblok. Terus setelah aku pikir-pikir, emang aku keterlaluan ya pas waktu hari Minggu itu. Terus lama-kelamaan aku ingat kakakku tuh beberapa bulan yang lalu tuh dekat sama karyawannya ibuku. Sebenarnya bukan masalah itu karyawannya ibuku dekat sama anaknya ibuku tuh enggak, cuma masalahnya ibuku tuh enggak nyetujuin, soalnya tuh tahu orangnya tuh gimana, kayak sifatnya gimana, terus kayak agamanya gimana, ibadahnya gimana tuh tahu. Jadi ibuku tuh enggak kayak jangan dilanjutin hubungannya tuh. Dan mereka tuh diam-diam. Ibuku nggak tahu itu ibuku marah banget sama kakakku. Kamu tahu nggak kalau dia tuh anaknya tuh gini gitu. Terus kakakku tuh yang kayak iya cuman iya, tapi di belakang ibuku tuh tetap menjalin hubungan gitu loh kak. Nah ibuku tuh tahu dari saudaraku, dari tetanggaku, kan makin kesel kan. Ini anak sebenarnya bisa dibilangin apa enggak sih, kan buat kebaikan dia juga kan. Terus ibuku tuh sampai beberapa bulan yang lalu aku sempat, ibuku tuh kayak ngeluh gitu loh kak ke aku, sebenarnya kakakmu bisa dibilangin apa enggak sih, sebenarnya ibuku tuh capek, kayak tanggungan adik-adiknya ibuku itu semua ibuku yang nanggung. Terus kayak utang dan lain-lain itu ibuku yang nanggung. Terus di keluarga juga bapakku kan kerja kan di rumah, tapi dia tuh kan buka toko di rumah gitu kak, di rumah sama yang di toko yang jaraknya mungkin 4 kiloan lah. Yang di toko itu ibuku, yang di rumah bapakku kan, jadi yang lebih aktif itu ibuku. Jadi semuanya ibuku capek loh, kayak dia ngerasa kayak nggak ada yang ngertiin dia ngerasa sendiri, dia capek sendiri. Terus kalau pulang ke rumah tuh nggak ada tempat buat cerita gitu. Sedangkan bapakku tuh kalau diajak ngomong sama ibuku tuh dia kayak kabur-kaburan gitu loh, kayak yang bentar aku mau keluar, bentar aku ada janji sama teman atau gimana gitu. Jadi dia tuh kayak ngerasa sendiri, ngerasa nggak ada teman. Kadang dia cerita ke aku pun sebenarnya aku nanggepin kayak bercanda gitu loh kak, kayak dia nggak sedih gitu loh. Tapi kayak setelah pikir-pikir beberapa hari kemudian pas dia udah nggak cerita kan, terus pulang-pulang dia tuh matanya tuh betem. Terus aku kan panik kayak kenapa ini ibuku gitu kan. Terus dia bilang kangen sama kayak akungku gitu loh, ayahnya ibuku gitu. Terus aku bilang ya doain aja loh gitu kan. Terus ternyata beliau paginya itu masih betem gitu, kayak tambah parah gitu kan. Terus aku malah kasihan kan, kayak aku terlanjur kemarin responnya bercanda kan, jadi aku rasa bersalah kayak kan harusnya kemarin aku dengerin. Dia kan sempat ngajak keluar, ayo beli ini gitu kan. Tapi aku ternyata ada janji sama temanku, jadi udah terlanjur bikin janji kan, jadi dia ngajaknya kan dadak. Aku bilang nanti sore, ternyata sore ada dia ada kegiatan, akunya yang longgar gitu kan, jadi nggak sempat nemenin gitu. Ternyata sampai hari ini dia baru pulang. Kemarin tuh bapakku sama kakakku tuh sempat ke tokonya ibuku, tapi ibuku tuh belum mau diajak pulang gitu loh, kayak kita bujuk dia buat pulang gitu, ayo lo pulang, ayo ibu tuh maunya apa gitu loh, kita ganti yang ngertiin gitu kan. Terus sebenarnya di situ ibuku kayak nggak yang banyak ngomong, enggak, cuman dia cuma bilang kalau itu waktu sendiri gitu loh kak, dia capek. Terus
di rumah kan ya ngurus bapakku, ngurus aku, kakakku kan sebelumnya kan di rumah utiku, nemenin utiku kan. Terus kemarin disuruh balik ke rumah, balik pulang ke rumah. Jadi dia ada yang mantau gitu loh Kak, kalau pergi sama karyawan ibuku kan kita kan jadi tahu gitu kan. Tapi dia tuh masih kabur-kaburan, tentang ibuku masih di toko, dia belum mau pulang, dia tuh masih kabur-kaburan gitu loh, kayak tidur di rumah utiku. Cuman aku nggak tahu dia masih kencan apa enggak sama si ini. Terus kan dibujuk kan buat pulang ke rumah, ayo lo pulang ke rumah ibuku tuh sebenarnya maunya apa gitu. Terus aku nggak banyak ngomong, cuman kayak aku intinya aku masih belum mau pulang, aku pengen di sini, pengen kayak mungkin sendiri dulu, pengen kayaknya dia masih butuh waktu gitu loh Kak, buat sendiri menenangkan diri, benar banget gitu. Tapi aku tuh kasihan kan kepikiran kan, soalnya dia kan kadang kalau malam pulang kerja kan dia minta buat nganterin ke pasar kan. Nah aku tuh kayak yang ayo aja biasanya, cuman kayak ada beberapa malam tuh aku tuh nolak soalnya kan capek, tapi ibuku tuh ngerti gitu kalau aku capek, jadi nggak maksa gitu, enggak. Aku tuh kepikiran di jalan, takut nggak tahu kan orang tua kan, terus dia kan matanya kan udah nggak setajam dulu kan, jadi takut kalau dia tuh kenapa-napa. Soalnya kan di pasar kan udah malam juga, dia pulang kan jam 10 malam gitu kan, jadi kayak itu aja aku kepikiran gitu, kayak aku merasa bisa aku harusnya tadi nemenin kan. Jadi ya udah sih, sebenarnya dia pulang juga nggak apa-apa, dia juga kebiasaan sendiri juga, cuman aku kayak kepikiran gitu loh, apalagi sekarang dia nggak pulang ke rumah. Jadi kayak meskipun di toko sebenarnya dia nggak sendiri gitu, nggak, ada beberapa teman kayak satu lingkup tetangga gitu yang deket sama dia ada, cuman kalau nggak pulang kan kepikiran kan Kak, jadi gimana ya, terus biasanya di rumah ada dia buat apa ya, sebenarnya aku nggak yang terlalu banyak cerita, kalau sedih-sedih itu nggak, aku capek pun nggak cerita ke dia. Tapi kalau ada dia di rumah kan enak kan Kak, kalau di rumah nggak ada ibu kan biasanya kan ada ibu, nggak ada kan nggak enak. Terus urusan rumah biasanya aku yang bantuin, terus ini aku yang ngerjain sendiri, dengan kakakku tuh dia nggak yang pengertian gitu loh, bapakku juga nggak yang pengertian kayak bantuin meskipun cuman nyapu atau apa ya, mungkin emang tugas buka, aku ngerti, aku juga belajar, toh ya kedepannya kan aku juga berumah tangga, jadi aku ngerti gitu loh pekerjaan rumah dan lain-lain. Cuman kalau aku lagi capek, pulang kerja capek, terus mereka pulang kerja, mereka rebahan, kan aku juga kesel gitu kan. Biasanya kalau ada ibuku yang bersih-bersih pagi, kadang aku bantuin, kadang aku nggak bantuin juga. Terus kalau pagi nggak ada ibuku tuh kan biasanya dia juga masak kan, aku tuh bingung, berangkat kerja nggak ada sarapan, jadi cuman nggak apa-apa sih, cuman hampa aja nggak ada. Biasanya ibuku nawarin buat bekal buat makan gitu kan, mungkin nggak ada. Terus kalau malam pulang kerja biasanya ada yang nanyain, serumah itu yang paling ngertiin dia sih daripada bapakku sama kakakku. Meskipun aku nggak pernah yang cerita gitu, nggak, cuman ibuku yang paling ngertiin gitu loh Kak. Kayak kalau capek kerja nggak bersih juga nggak apa-apa, ibuku yang bersihin. Cuman kan tahu ya Kak, dia kan juga capek, dia juga pulang kerja, kan kita sama-sama capek gitu, jadi nggak apa-apa, sama-sama ngerti. Pas ibuku nggak mau pulang tuh aku juga bilang Kak, kalau ayo pulang, aku bantuin, maksudnya kerja rumah aku bantuin, nanti kalau pagi masa aku berusaha buat bangun pagi. Emang aku kadang nakal sih Kak, kayak aku masih ngantuk gitu, habis subuh kadang aku tidur lagi kan, meskipun aku tahu ibuku di dapur udah masak, udah bersih-bersih, tapi kadang aku kayak balik ke kamar buat tidur lagi gitu kan. Cuman pas tahu gini tuh aku bilang ke ibuku kayak, ayo pulang, nanti di rumah aku bantuin gitu, apa wes nanti aku yang bersih-bersih, apa yang aku yang ke pasar nggak apa-apa, tapi kamu pulang gitu. Tapi ibu tetap nggak mau ya. Terus aku tuh kesannya di situ bapakku sama kakakku tuh nggak yang berusaha lagi gitu loh, mereka tuh nyerah kayak, oh ya udah kalau gitu ayo pulang gitu kan. Kayak aku kalau jadi suami tahu istriku nggak pulang kan pasti panik kan, kayak kepikiran, apalagi kan masih ada, maksudnya kita tuh masih belum apa ya, kayak mereka tuh nggak cerai gitu, belum ada istilah kayak gitu, nggak ada gitu loh. Jadi kayak, kok kamu nggak panik sih, kok kamu nggak khawatir kayak istrimu
di luar, tidur di luar, tidur di toko. Kan di toko kan juga nggak nyaman toh Kak. Iya. Meskipun ada kasur, ada lain-lain kan tetap nyaman di rumah. Baju-bajunya dia yang di toko juga terbatas, selimut juga terbatas. Mau ngapa-ngapain juga terbatas kan. Jadi aku tuh kasihan. Cuman pas waktu itu dia langsung ajak pulang, lah kayak udah nih cukup segini gitu aku. Jadi kayak pas kakak bilang kayak ayo kalau gitu pulang, ayo dek pulang. Terus aku tuh diem. Sebenarnya waktu itu aku belum nangis, tapi kayak aku gitu, oh ya wes kamu nemenin ibu di sini, nanti aku kesini lagi gitu. Terus aku bilang enggak, ya wes nanti nge-grab gitu. Terus aku bilang enggak, aku gitu. Terus ibu bilang wes toh kamu pulang, ngapain di sini. Terus tak lempar lagi, terus ibu ngapain di sini, kan di sini nggak enak, aku bilang gitu. Ya nggak apa-apa kan, maksudnya ibuku tuh masih pengen sendiri gitu loh. Aku sebenarnya pas waktu dia nggak pulang tuh aku pikiran kayak apa gara-gara rambut aku kan. Terus waktu itu responku kan juga nggak kurang baik gitu. Dia semarah itu sampai nggak pulang. Ternyata ada beberapa hal lain yang ternyata bikin dia nggak mau pulang. Terus belum aku berani ikut buat bujuk ibuku buat pulang tuh, ibuku tuh WA aku sempat kayak overthinking, kok nggak WA sama sekali. Aku mau WA, aku gengsi kan. Aku waktu itu kepikiran cuman kan seharusnya aku yang marah tetap kayak gitu, tapi kan sebenarnya gimana ya Kak, egonya tuh sama-sama tinggi gitu loh. Jadi mau WA tuh aku gengsi aja. Terus pas pulang kerja tiba-tiba dia telepon terus nanyain, teleponnya juga normal kayak yang dia minta kan, ininya suruh transfer uang gitu. Aku disuruh transfer gitu. Oh iya gitu toh. Terus dia mau ngomong sama bapakku kan, waktu itu kan bapakku kan masih apa ya, waktu itu di kamar mandi. Terus aku tungguin, terus dia tuh ngomong banyak banget sama bapakku, terus ngomong lagi sama aku biasa. Terus aku gini, oh ternyata dia nggak semarah itu sama aku. Mungkin waktu itu marah, cuma nggak yang bikin dia sampai nginep di toko gitu loh Kak. Ternyata ada banyak faktor yang bikin dia nggak mau pulang gitu. Cuma aku merasa bersalah. Iya sih emang salah aku, responku nggak baik waktu itu. Cuma kayak ternyata pas dia telepon dia biasa aja, nggak yang marah-marah gitu. Nggak, marahnya yang pas waktu ketemu sama ibuku di toko itu marahnya sama kakakku. Tapi ya udah sih, kakak juga dia udah minta maaf, udah ngakuin kesalahannya. Cuman kayak ibuku masih belum siap aja sih buat pulang. Kan pikirannya tetap aja. Cuman udah sedikit lega sih, soalnya tahu kalau dia nggak pulang bukan gara-gara aku. Terus dia responnya kan pas aku mau kesini, pas aku mau ke Malang kemarin kan, aku kan sempat ke tokonya ibuku, nemuin ibuku. Terus aku bilang sekalian izin, Bu aku mau ke Malang gini. Oh lah iya nggak apa-apa gitu. Responnya baik. Tapi pas kakakku cerita, kakakku tuh bilang kemarin aku kesini, cuman ibu responnya terus kadang nggak mau ketemu gitu loh Kak. Kakakku udah kesana tapi ibuku nggak mau ketemu. Tapi pas lihat respon ibuku pas aku kesana, dia bisa aja, kayak nggak ada masalah gitu loh. Tapi udah lega sih, dia nggak semarah itu sama aku. Karena mungkin dari ada beberapa faktor lain yang membuat ibu merasa capek, atau mungkin aku pulang, aku pengen cerita tapi mungkin juga nggak ada tempat cerita. Jadinya mungkin lebih memilih untuk menenangkan diri di luar dulu untuk sementara. Nah berarti kamu juga nggak bersalah gitu ya, maksudnya kamu nggak salah karena menjadi indikator utamanya seperti itu ya. Oke, baik, mungkin kita sudah sampai di akhir sesi pada konseling hari ini. Terima kasih banyak karena kamu sudah mau terbuka dan jujur dari awal sampai akhir. Mungkin kamu sekarang merasa apa yang ada di pikiran kamu, apa yang ada di hati kamu, akhirnya bisa tercurahkan seperti itu ya. Aku sangat menghargai sekali keberanian kamu untuk cerita ke aku sebagai konselor di sini, dan aku benar-benar menghargai juga usaha kamu untuk kuat menghadapi lingkungan di tempat kerja, menghadapi juga keluarga. Kamu udah hebat banget sampai di titik ini, dan mungkin kamu merasa aku sebenarnya capek banget, aku sebenarnya lelah banget, tapi aku harus bisa gitu ya. Aku sangat menghargai sekali
appreciate banget sama kamu. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Dan mungkin sebelum kita tutup, gimana perasaan kamu setelah ngobrol dari awal sampai akhir sesinya? Atau mungkin ada hal yang masih mengganjal, atau mungkin ada sesuatu nih yang pengen kamu sampaikan? Oke sih Kak, aku capek cerita. Oh gitu. Kebanyakan aku sharing. Enggak apa-apa, itu ada bentuk gimana cara kamu untuk berbagi cerita, itu sangat gak apa-apa sekali, karena memang di sesi ini aku mau membuat kamu nyaman, bisa didengar dari awal sampai akhir tanpa adanya judgement ke kamu. Dan aku juga sangat bangga banget kamu udah berani untuk terbuka sekali dari banyak faktornya kan, seperti itu. Iya, sama-sama. Oke, mungkin biar kita bisa lebih memahami perasaan kamu lagi, akan ada sesi konseling selanjutnya di mana nanti kita akan membahas juga beberapa teknik yang bisa aku sampaikan, yang bisa aku arahkan untuk mengarahkan kamu gimana caranya kamu bisa memaknai itu dan sebagainya, seperti itu ya. Kalau mungkin setelah kamu pulang nanti masih ada perasaan yang mengganjal, atau mungkin masih ada nih unek-unek saran dari aku, bisa kamu catat poin-poin pentingnya. Jadi kamu bisa mungkin journaling atau gimana, membuat catatan yang bisa kita bahas nih nanti di sesi selanjutnya, seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak kamu sudah berproses sejauh ini. Juga terima kasih banyak sudah datang di sesi konseling ini dan juga berbagi cerita, sehingga aku bisa mencatat poin-poin pentingnya untuk kita bahas di sesi selanjutnya. Terima kasih Kak. Oke, Maaf ya Kak kalau kebanyakan. Oke, tidak apa-apa sekali. Ini adalah ruang yang aman untuk kamu, dan di ruang ini kita bisa menjaga kerahasiaan kamu dan kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, seperti itu. Terima kasih banyak. Oke. Oke, terima kasih. Iya, hati-hati juga.